Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk mempresentasikan tugas kelompok kita, spektrofotometri yang berjudul ICP-OES, atau Optical Emission Spectroscopy. Sebelumnya, pertama-tama perkenalkan, saya Mutiara Madini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aleriska Nabila. Perkenalkan, nama saya Dirga Faizul Haq. Perkenalkan, nama saya Kalista Cynthia Zulfa. Perkenalkan, nama saya Kadarisya Ramadana. Perkenalkan, nama saya Wafa Alvina Zahra. Pada presentasi kali ini, kita mengambil judul jurnal yaitu Validasi Metode Analisis Penentuan Kadar Logam Berat Pb, CD, dan CR terlarut dalam limbah cair industri tekstil dengan metode Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry Prodigy dari Jurnal Ilmu Lingkungan, Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada ICP. Apa itu ICP? ICP adalah kepanjangan dari Inductively Coupled Plasma. Alat ICP umumnya digunakan di laboratorium kimia untuk mendeteksi atau menganalisa konsentrasi unsur-unsur pada suatu sampel, baik sampel padat maupun cair. Prinsip kerja ICP akan menggunakan plasma yang dihasilkan dari gas. Selanjutnya, ICP-OES. ICP-OES atau Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar logam dalam sampel. Alat ini bekerja dengan memanaskan sampel menggunakan plasma dari gas argon, sehingga atom-atom logam menjadi tereksitasi dan memancarkan cahaya. Setiap unsur logam memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Cahaya tersebut kemudian dideteksi untuk mengetahui jenis dan jumlah logam yang ada. ICP-OES ini sering digunakan untuk analisa air, tanah, makanan, dan sampel lainnya karena cepat dan bisa mendeteksi banyak unsur sekaligus. Selanjutnya, ada prinsip dan cara kerja dari ICP-OES. Yang pertama itu ada tentunya ya collecting sampel atau pengumpulan sampel. Pada judul jurnal kebetulan sampelnya itu merupakan sampel cair, namun bisa juga seperti pada gambar di sini, sampelnya itu berupa padatan. Kemudian sampel yang dikumpulkan dari lapangan, misalnya tanah atau lumpur, lalu dimasukkan ke dalam wadah, biasanya berupa botol sampel. Tujuannya agar sampel bisa dibawa ke laboratorium. Lalu ada sampel preparation atau preparasi sampel. Sampelnya dipreparasi dengan cara disaring, bisa disaring, ditambahkan asam, dan juga dipanaskan hingga terbentuk larutan homogen yang siap dianalisis. Lalu selanjutnya ini ada proses dari ICP-nya sendiri, yaitu sampelnya dimasukkan ke pompa. Sampel cair dialirkan ke sistem menggunakan pompa. Pompa mengontrol sampel flow, aliran sampel, dan gas flow, aliran gas argon dari tabung gas. Lalu sampel masuk ke nebulizer. Di sini sampel cair diubah menjadi aerosol atau kabut halus dengan bantuan dari aliran gas argon. Proses ini sangat penting agar sampel bisa diproses di tahapan berikutnya. Yang kelima ini ada pada gambar ya, medan elektromagnetik dan RF generator. Aerosol dari nebulizer masuk ke area yang terkena medan elektromagnetik. Medan ini dihasilkan oleh RF generator atau radio frekuensi generator. Walau di gambar ini tidak dituliskan torch pada plasmanya, tetap plasma ini terjadi pada proses ini. Di plasma inilah atom-atom dari unsur dalam sampel akan tereksitasi.
Selanjutnya ada pada gambar yaitu slit sensor dan modul sensor. Setelah atom tereksitasi dan kembali ke keadaan dasar, mereka akan memancarkan cahaya. Cahaya ini akan masuk ke slit sensor, lalu diarahkan ke modul sensor untuk difilter sesuai panjang gelombang yang dibutuhkan. Yang ketujuh, ini ada detektor. Detektor akan mendeteksi cahaya tersebut, lalu mengubah intensitas menjadi sinyal listrik. Sinyal ini mewakili konsentrasi unsur dalam sampel. Yang kedelapan ada personal komputer ini, sinyal dari detektor dikirimkan ke komputer, komputer mengolahnya menjadi angka konsentrasi dalam ppm atau juga dalam ppt bisa. Lalu itu akan ada waste dan report, sisa sampel yang tidak terpakai akan dibuang ke waste yang dekat PAM itu ya. Hasil analisis ditampilkan sebagai report dalam bentuk grafik, tabel, atau angka. Jadi proses sederhananya yaitu ada sampel, kemudian dipompa, kemudian di nebulizer, kemudian di RF itu akan terjadi proses eksitasi oleh generator atau medan elektromagnetik, lalu dibaca oleh sensor dan juga detektor, lalu ditampilkan pada komputer dan report. Selanjutnya di sini mengenai data mengenai ketidakpastian alat. Yang pertama ada uji akurasi. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolahan kembali atau persen recovery dari suatu pengujian terhadap penambahan sejumlah analit dengan jumlah yang diketahui. Uji ini dilakukan untuk melihat ketelitian alat dan analisis dalam membuat konsentrasi. Rentang yang dapat diterima biasanya antara 98 sampai 102%. Artinya metode analisis yang kita gunakan harus mampu memberikan hasil di dalam kisaran ini. Uji ini penting karena menunjukkan ketelitian alat dan juga keterampilan analisis dalam membuat konsentrasi larutan. Selanjutnya, yang kedua ada uji preparasi dan uji presisi dan presisi antara. Presisi dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberulangan nilai data dengan menggunakan metode yang divalidasi. Prosesnya dilakukan dengan melakukan preparasi sampel pada satu titik sebanyak 6 kali. Selanjutnya, sedangkan pada presisi antara dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan tujuan metode dapat digunakan oleh orang yang berbeda dengan hasil yang sama. Nah, diperoleh hasil data pada gambar. Dalam konteks ini, akurasi dinyatakan dalam bentuk persen perolehan atau persen recovery, yaitu seberapa besar analit yang kita tambahkan dapat kita temukan kembali dalam sampel. Rentang yang di sini ada data akurasi, presisi, dan presisi antara. Dari data terlihat bahwa semua nilai persen recovery berada mendekati 100%, menunjukkan bahwa metode ini memiliki akurasi yang baik. Untuk uji presisi, hasilnya juga konsisten mendekati nilai target, dan untuk uji presisi antara juga menunjukkan hasil yang serupa. Jadi kesimpulannya, metode yang digunakan memiliki akurasi dan presisi yang baik, sehingga dapat diandalkan untuk analisis logam tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada linearitas. Linearitas adalah kemampuan metode analisis dengan memberikan respon yang secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik dan proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Pada grafik yang telah dimasukkan, itu ada grafik dari linearitas logam PB, yang mana nilai koefisien korelasinya yaitu 0,999 atau mendekati 1, yang mana artinya ialah konsentrasi dari logam PB berbanding lurus atau linear dengan intensitas. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu ada degradasi dipercepat, yaitu uji ini merupakan langkah orientasi metode sampel dan standar yang dilakukan dengan mendegradasi secara sengaja untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi saat metode ini digunakan untuk pengujian sampel. Nah, pada gambar itu degradasinya dilakukan dengan penambahan pH selama kurang lebih 24 jam. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian. Yang pertama, faktor pertama yaitu ada intensitas sampel. Intensitas sampel sendiri dipengaruhi oleh gelas ukur dan labu ukur. Begitu juga dengan intensitas standar dipengaruhi juga dengan dua faktor yang sama, yaitu labu ukur dan pipet ukur. Yang ketiga ada faktor standar deviasi, presisi, dan validasi. Yang keempat ada COA atau Certificate of Analysis. Lanjut. Dari faktor atau diagram Fishbone yang tadi, itu maksudnya ialah hasil pengujian dan pengukuran yang didapat pada prosesnya terdapat nilai ketidakpastian karena terdapat faktor kesalahan pada alat ukur yang digunakan selama proses pengukuran maupun preparasi yang disebut kesalahan acak. Nah, dari faktor-faktor yang terdapat di diagram Fishbone itu ada labu ukur, pipet ukur, labu ukur 100 mili, pipet volume 1 mili, labu ukur 20, dan ada MSSCD, CR, dan SD presisi validasi, SD presisi validasi CD, SD presisi validasi CR, dan SD presisi validasi PB. Lanjut. Nah, dari nilai ketidakpastian itu, nilai ketidakpastian gabungan dinyatakan dengan nilai UY, di mana Y sebagai hasil perolehan kadar dan nilai ketidakpastian diperluas 2 kali nilai UY. Penentuan nilai ketidakpastian mempengaruhi pada pengukuran yang terdapat pada diagram Fishbone. Nilai pembagi untuk alat gelas seperti labu ukur, pipet volume, yaitu 1,73, dan untuk standar COA atau Certificate of Analysis yaitu 2, sedangkan pada presisi dan standar deviasi yaitu 2,4495. Metode yang telah divalidasi dapat digunakan untuk pengujian logam berat industri tekstil karena tingkat presisi yang dihasilkan baik dengan nilai RSD kurang dari 2%. Lanjut. Berikut hasil pengujian dari uji yang telah dilakukan. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini terdapat hasil pengujian. Kalau yang sebelumnya itu merupakan rata-rata dan ini yang belum dirata-ratakannya. Jadi di dalam hasil pengujian ini kita melakukan hipotesis yang menggunakan tabel analysis of variance atau tabel ANOVA yang menggunakan aplikasi Minitab dengan kadar yang kita pakai yaitu yang ada di jurnal itu yang pertama ada CD, CR, dan juga PB. Dari yang telah kami lakukan, hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama, dari kadar CD terlebih dahulu menunjukkan bahwa P value-nya itu sebesar 0,000 juga. Lalu pada kadar CR sama P value-nya juga sebesar 0 dan juga kadar PB menghasilkan P value-nya itu 0 juga sama. Nah, selanjutnya ada interpretasi
Berdasarkan hasil uji ANOVA One Way yang dilakukan terhadap data konsentrasi logam berat pada sampel limbah ini, diperoleh temuan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara konsentrasi logam berat di titik inlet dan outlet untuk ketiga jenis logam yang dianalisis, yaitu CD, CR, dan PB. Pada logam CD, nilai rata-rata konsentrasi di inlet sebesar 0,0010 mg per liter, sedangkan pada outlet sebesar 0,0006 mg per liter. Hasil ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 121,00 dengan p-value sebesar 0,00 yang lebih kecil dari batas signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara konsentrasi CD pada sampel inlet dan outlet. Sedangkan konsentrasi CD yang lebih tinggi pada sampel inlet mengindikasikan bahwa proses pengolahan limbah mampu menurunkan kadar CD dengan efektif. Selanjutnya, untuk logam CR, diperoleh rata-rata konsentrasi sebesar 0,0035 mg per liter pada sampel inlet. Sedangkan pada sampel outlet, hasil pengukuran menunjukkan konsentrasi sebesar 0,000 mg per liter. Hasil ANOVA memperlihatkan nilai F hitung sebesar 10816,0 dengan p-value sebesar 0,00 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara konsentrasi CR pada sampel inlet dan outlet. Hilangnya kandungan CR pada sampel outlet menunjukkan bahwa proses pengolahan limbah yang dilakukan sangat efektif dalam menghilangkan logam CR dari sampel tersebut. Selanjutnya, sementara itu pada logam PB, rata-rata konsentrasi pada sampel inlet adalah 0,0565 mg per liter. Sedangkan pada sampel outlet adalah 0,0161 mg per liter. Nilai F hitung yang diperoleh dari uji ANOVA adalah 6386,7 dengan p-value sebesar 0,00 dan lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 kembali ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi PB pada sampel inlet dan outlet. Konsentrasi PB yang jauh lebih rendah daripada outlet menunjukkan bahwa proses pengolahan limbah berhasil menurunkan kandungan logam PB secara nyata. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan yaitu metode ICP-OES berhasil digunakan untuk penentuan kadar logam berat PB, CR, dan CD pada sampel limbah cair industri tekstil dengan akurasi dan presisi yang baik. Hasil validasi metode memenuhi syarat validasi berdasarkan 4 parameter utama. Yang pertama presisi, RSD-nya itu kurang dari 2%, akurasi dengan recovery 98-102%, presisi antara atau PPA, linearitas R-nya lebih dari 0,997 dan R kuadratnya lebih dari 0,995. Linearitas, koefisien korelasi dan determinasi PB itu R-nya sebesar 0,9998, R kuadrat sebesar 0,9997, CR-nya itu R 0,9999, R kuadratnya 0,999, CDR-nya 0,9996, R kuadratnya 0,9996. Selanjutnya, per logam, PB dengan recovery rata-rata 99,72% dengan persen RSD-nya itu 0,55% dan presisi sebesar 100,91%, RSD-nya 0,34%. CR dengan recovery rata-ratanya 99,78%, RSD 0,3%, dan presisi 100,30%,
RSD sebesar 0,36%. Sedangkan CD dengan recovery rata-rata 100,05%, RSD sebesar 0,45% dan presisi 100,13%, yaitu RSD-nya 0,22%. Selanjutnya, penerapan metode yang telah divalidasi diterapkan pada analisis limbah inlet dan outlet dari salah satu perusahaan pencucian dan pencelupan kain di Kota Bandung. Hasil kandungan logam di limbah CD atau outlet ini 0,001 plus minus 0,0002 mg per liter. CR inletnya itu sebesar 0,00035 plus minus 0,00009 mg per liter. CR outlet 0,0003 plus minus 0,00008 mg per liter. PB inlet 0,055 plus minus 0,017 mg per liter dan PB outlet 0,016 plus minus 0,0045 mg per liter. Metode ICP-OIS ini terbukti valid, presisi, akurat, dan sensitif, cocok digunakan sebagai metode analisis rutin dalam penentuan kadar logam berat pada limbah cair industri tekstil. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan presentasi pada malam hari ini dengan sangat jelas. Kami dari kelompok 5 izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.